Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam yang saat ini sedang berusaha sekuat tenaga untuk tetap semangat. Ibu tahu perjuangan kalian serta pengorbanan kalian dalam mengikuti kegiatan belajar jarak jauh ini mungkin tidak mudah. Pun begitu dengan Ibu dan Bapak Ibu guru yang lain, kita sama-sama berjuang, sama-sama berdoa dan berharap semoga kita semua sama-sama berhasil dalam melewati masa pandemi ini. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 9, siapkan dirinya, siapkan diri kalian, siapkan buku LKS-nya, kita masuk bab 2, pelajaran seni musik. Namun sebelum kita mulai materi kita pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu yakin kalian semua di rumah sudah dalam keadaan siap ya? Seperti biasa, Ibu akan menjelaskan materi. Nanti di slide terakhir akan ada 5 soal yang harus dikerjakan, sehingga jawabannya juga harus benar dan harus dikerjakan langsung di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Oke, kita siap ya? Bab 2 tentang seni musik. Apa itu seni musik? Waktu di kelas 7, di kelas 8, bahkan di kelas 9 semester 1 kemarin, kita sudah membahas tentang musik. Ya, segala bentuk suara atau bunyi yang diterima oleh individu yang berbeda, itu namanya musik. Ya, musik yang diterima orang tuh beda-beda berdasarkan sejarah musik itu, berdasarkan lokasi musik itu, budayanya, serta selera dari masing-masing si pendengar musik. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bernyanyi lagu modern. Kalau pertemuan sebelumnya tentang tradisional, lagu tradisional, pada pertemuan kali ini kita akan bernyanyi lagu modern. Musik modern adalah musik yang dibangun berdasarkan satu aturan komposisi yang jelas. Jadi bedanya musik tradisional dengan musik modern, kalau modern itu isi musiknya jelas, komposisi musiknya jelas. Baik sistem notasi, tangga nada, tekstur, serta instrumen yang dikenal masyarakat luas dan mudah dipelajari. Nah, kalau jujur sekarang, pasti kalian lebih menghafal atau lebih menyukai musik modern daripada musik tradisional. Kenapa tadi? Memang karena musik tradisional itu instrumennya lebih dikenal masyarakat dan mudah dipelajari, ya. Oke. Kemudian ada apa aja musik modern? Ada yang namanya musik jazz. Nanti ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama musik jazz dulu. Bacanya jazz. Musik jazz berkembang pada akhir abad ke-19. Genre musik ini bermula dari warga Afrika Amerika dan juga berkembang dari genre musik blues and ragtime. Beberapa contoh penyanyi musik jazz diantaranya Miles Davis nih orang luar ya. Jadi awal musik jazz ini berasal dari Afrika dan Amerika. Duke Ellington, Charlie Parker dan lain sebagainya. Musik jazz banyak menggunakan gitar, trombon, nih alat musik yang biasa digunakan ya, piano, trompet, dan saksofon. Elemen yang penting adalah blue notes, improvisasi. Jadi blue notes tuh kata yang ditekankan gitu ya, garis birunya, catatan birunya. Kemudian improvisasinya, poliritmisnya, sinkopasi, dan shuffle note-nya. Jadi note-nya diacak ya. Komposisi musik jazz pada umumnya menggunakan akord yang lebih rumit seperti 9, 13, serta alternasinya. Serta terbiasa menggunakan progresi C major 7 dan C major 9. Jadi ukurannya sudah tinggi gitu ya untuk musik jazz. Yang kedua, musik rhythm and blues atau R&B gitu ya, R&B. Nah, musik R&B terdiri atas berbagai jenis musik populer yang saling terkait. Apa itu musik R&B? Adalah pencampuran dari genre musik jazz, gospel, and blues. Jadi dia ini gabungan dari musik musik barat, musik luar, yang isi musiknya itu memang gabungan dari musik jazz, gospel santai gitu ya, dan musik blues. Jenis musik ini mulai dikenalkan oleh pemusik asal Afrika Amerika pada awal tahun 1940.
R&B pertama kali diciptakan oleh Jerry Wexler. Menurut Jerry Wexler, R&B digunakan sebagai sinonim untuk musik black rock and roll. Jadi dia sebenarnya hampir mirip dengan rock and roll, cuma dia lebih halus gitu ya, yang dimainkan oleh orang kulit hitam. Beberapa contoh penyanyi musik R&B adalah Usher, Beyonce, Whitney Houston, dan lain sebagainya. Di Indonesia, musik R&B muncul tahun 1990 dan terus berkembang sampai saat. Selanjutnya adalah tentang musik pop. Nah, ini yang paling udah pada tahu pasti kalau yang namanya musik pop. Musik pop merupakan jenis musik modern yang paling populer atau yang lebih dikenal dengan istilah musik populer. Nah, musik pop banyak dinyanyikan di masyarakat luas. Kata pop adalah sebuah singkatan dari kata populer. Di Indonesia, musik pop berkembang sejak tahun 1960-an. Jadi bukan baru saat ini aja, tapi memang sudah berkembang sejak tahun 1960-an gitu ya. Tenarnya, boomingnya itu di tahun 2000. Grup musik pop sering disebut dengan band atau grup band yang menggunakan peralatan elektronik modern. Instrumennya yang wajib ada seperti drum, gitar, kemudian melodi, piano, dan bass gitar atau gitar yang bass ya. Salah satu ciri khas musik pop adalah penggunaan ritme yang terasa bebas. Jadi kayaknya tuh ritmenya bebas gitu ya, walaupun sebenarnya enggak. Komposisi melodinya mudah dicerna dan biasanya para musisinya akan menambahkan aksesoris musik dengan gaya yang beraneka ragam sehingga menambah daya tarik bagi para penikmatnya. Jadi biasanya di improve-nya tuh sehingga ngebuat orang lebih tertarik gitu ya, dikasih aksesoris di musiknya. Selanjutnya adalah musik rock. Musik rock adalah jenis aliran musik yang dipengaruhi dari pola boogie-woogie sebagai kesinambungan blues dan berakar dari musik country. Nanti setelah ini akan dijelaskan tentang musik country. Jadi kalau musik rock itu memang musik yang alirannya itu tinggi gitu ya, keras. Nah, penemunya adalah Fats Domino namanya. Instrumen musik yang dominan adalah gitar dengan efek distorsi yang keras, memang karena tangga nadanya keras gitu ya, serta amplifiernya. Dan musik rock memiliki beberapa aliran, diantaranya metal, punk, alternatif, dan grunge namanya. Nah ini aliran musiknya yang sifatnya apa ya, tinggi gitu ya, keras nadanya. Taulah kamu pasti suka dengerin juga musik rock ya. Selanjutnya adalah musik country. Nah, disebut musik country itu kenapa? Karena selalu diidentikan dengan koboi. Musik ini lahir saat imigran datang ke Amerika Utara dan menetap di selatan pegunungan Appalachia namanya. Jadi ketika mereka menjelajahi samudra gitu ya, terus mereka datang ke Amerika Utara, pas lagi singgah di Amerika Utara, menetap di sebelah selatan gunung. Nah, ketika mereka lagi menetap tuh, imigran tersebut membawa alat musik yang telah dikenal sejak lama oleh mereka. Misalnya seperti orang Irlandia membawa fiddle atau biola, orang Jerman membawa dulcimer atau alat musik petik, orang Italia membawa mandolin, orang Spanyol membawa gitar, dan orang Afrika membawa banjo. Jadi mereka berkolaborasi bersama menciptakan sebuah musik untuk menghibur diri gitu ya. Nah, makanya dinamakan musik tersebut musik country karena gabungan dari beberapa negara. Dari situlah sejarah musik country dimulai oleh interaksi para musisi dari berbagai kebangsaan yang menghasilkan musik khas dari Amerika Utara. Dan pada abad ke-19, musik ini akhirnya berpindah ke Texas dan melanjutkan bermain musik di sana. Selanjutnya adalah musik reggae. Musik ini berkembang di Jamaika. Reggae berdiri di bawah gaya irama yang berkarakter mulut prajurit. Jadi seperti memang gerakan mulut prajurit lagunya. Ada tunggakan, ada pukulan yang dikenal dengan skang, kemudian bermain iramanya dengan gitar, kemudian pemukul drum bass, terus pukulan masing-masing ukuran dikenal dengan sebutan sekali mengeluarkan. Jadi kan kalau reggae itu kan sekali gitu ngucapinnya gitu ya.
Nah, itu karakteristiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah musik dangdut. Ini yang terakhir nih. Merupakan kombinasi antara musik Melayu dan musik India. Jadi dangdut itu berasal dari Melayu dan India, ya, daerah Melayu dan India. Muncul pada tahun 1970-an. Kata dangdut berasal dari bunyi gendang, gendang yang khas tuh kan, kalau dangdut pasti ada gendangnya gitu ya, yang disebut dengan tabla. Kalau di India namanya tabla dan digunakan dalam mementaskan musik dangdut. Kalau kita namanya gendang, ya. Nah, musik dangdut cepat populer di Indonesia karena suara gendang dalam musik dangdut itu mirip dengan suara gendang asli di Indonesia. Maka jadi orang Indonesia itu senang sama musik dangdut. Kenapa? Karena memang musiknya itu nyaman di kuping kita gitu ya, karena alat musiknya sering kita dengar. Lalu bagaimana cara bernyanyi lagu modern? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi lagu modern. Yang pertama adalah intonasi atau tinggi rendahnya nada. Waktu di semester 1 Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana cara mengatur intonasi. Jadi nggak perlu dijelasin lagi ya, nanti silakan dibuka lagi aja buku LKS-nya. Kemudian yang kedua artikulasi, pelafalan kata yang jelas, ucapannya, bentuk mulutnya ketika menyebut huruf A, huruf vokal, huruf konsonan, itu harus sesuai gitu ya, harus jelas. Itu namanya artikulasi, sehingga yang mendengar tidak salah dengar ya. Tidak salah kata, tidak salah ucap. Yang ketiga pernafasannya, waktu itu juga sudah pernah dijelaskan ada bermacam-macam jenis pernafasan. Ada pernapasan hidung, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma. Yang terakhir adalah pembawaan, menyanyikan lagu dengan segenap penghayatan jiwa. Lagu ini kan seni gitu ya, musik. Orang yang mendengar akan tertarik jika kita membawakannya dengan sepenuh hati gitu ya, sepenuh jiwa kita. Sehingga lagu yang kita bawakan itu akan memikat telinga orang yang mendengarnya. Nah, gaya yang tepat dalam bernyanyi, yang pertama berdiri dengan rileks, santai, gitu ya, diri. Yang kedua, lakukan pelemasan badan agar tidak tegang. Biasanya tuh jinjit-jinjit, ya, jempol kakinya tuh dijinjit-jinjitin, bisa juga merentangkan tangan, gitu ya, itu cuma buat pelemasan agar badan tidak tegang. Yang ketiga, ambil nafas dari hidung, tahan 5 detik, lalu lepaskan lewat mulut. Jadi jangan lama-lama, 5 detik aja. Yang keempat, lakukan pemanasan vokal seperti teriak huruf A gitu ya, atau O misalnya. Dan yang terakhir, latihan dulu sebelum menyanyi atau dari bersih dulu. Test voice gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ini adalah latihan soal. Ini seperti kuis saja. Kamu kerjakan. Ibu yakin kamu pasti tahu semua. Cukup dituliskan judul lagunya aja. Kalau tahu sama nama grup bandnya silakan. Nama penciptanya ya silakan. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya, yang penting judul lagunya. Yang pertama sebutkan 5 nama lagu pop yang kamu ketahui. Banyak ya. Misalnya kayak sekarang yang lagi ngetren itu lagunya siapa, Noah gitu ya, Wanitaku misalnya. Atau lagu lain lagi misalnya. Yang kedua, sebutkan 5 nama lagu rock yang kamu ketahui. 3, 5 nama lagu jazz. 4, 5 nama lagu dangdut. Wah, ini pasti di luar kepala semua nih kalau lagu dangdut. Ya, yang terakhir, 5 nama lagu R&B yang kamu ketahui. Dikerjakan langsung di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Langsung dituliskan aja jawabannya. Seperti biasa, Ibu tidak menulis soalnya di link ya, tidak di Google Form ya, soalnya di sini. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati kondisi seperti ini dengan hasil yang maksimal. Tetap semangat anak-anak Ibu kelas 9, walaupun sedikit lagi sudah mau lulus. Nggak usah bersedih hati, sabar, yakin kita pasti bisa. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.